Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, akhirnya hari ini lebaran ketiga nih. Hari ini lagi ngebul lagi nih. Setelah lebaran pertama ngebul juga. Kemarin koreksi agak lumayan, bahkan 37.000 harga Bitcoinnya. Tapi sangkut saya masih berasa miris ya, karena belum kejebur apa-apa nih. Apalagi di Shiba Inu, Fortube, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentraland, Sandbox, altcoin dan beberapa semuanya yang saya tahan rata-rata pada sangkut ya. Tapi memang harus begitu ya, karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya nih, hari ini saya akan membahas tentang token yang sudah nge-tag saya dan berkomentar di channel itu. Coba Bang, tolong bahas token ini Bang, karena token ini katanya masih baru, masih dari nol banget. Tapi inget ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena melalui keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain micin itu sangat beresiko. Bisa naik sampai dengan ribuan persen, bisa juga langsung hilang. Yes, langsung saja ini dia tokennya. Petaverse. Wow, gila banget nih, tampilan website aja keren banget ya. Kayaknya bernuansa NFT dan game play to earn ya, atau nggak tahu ya. Nanti coba kita cek dulu ya. Tapi tampilan dari website mereka ini kita sudah dipersembahkan seperti NFT yang 4D ini ya, 3D banget ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini Petaverse, seperti mereka juga immerse in the Petaverse, seperti mungkin Metaverse juga nih ya. Jadi tampilan websitenya secara umum ini kayaknya keren ya, karena di dalam background mereka itu gambarnya gerak-gerak semua nih di dalam Metaverse ya. Discovery, oke, di awal tahun 2022 umat manusia secara tidak sengaja menemukan dunia misterius yang terletak di alam semesta paralel. Kemanusiaan memutuskan setelah menemukan kemiripan luar biasa dari penghuni dunia baru dengan hewan dari dunia kita sendiri untuk menamai dunia misterius itu adalah Metaverse. Nah, jadi mereka ini salah satu hewan yang memiliki dunia sendiri, dia bilang di sini ya. Mesin terbang piramidal yang baru-baru ini ditemukan telah mengungkapkan bahwa penduduk Metaverse atau pets di sini juga sebagaimana mereka dinamai oleh manusia telah berlomba-lomba selama ribuan tahun untuk menguasai objek yang sangat misterius yang dikenal sebagai relik benteng kuno dari kekuatan mereka. Kami masih mempelajari misteri Metaverse, tetapi satu hal yang pasti adalah orang yang mengendalikan relik kekuatan benteng kuno akan mengontrol keseluruhan dari Metaverse tersebut. Umat manusia telah menguraikan sinyal dari luar angkasa, turnamen besar itu akan berlangsung di Metaverse Patch. Kemanapun yang menang akan mengklaim relik kekuatan benteng kuno dan akan dipromosikan sebagai Tuhan dari Metaverse mereka. Dan di sini kapan waktu itu akan datang? Oke, kita cek semua ya. Dari sini mereka bernuansa game play to earn ya. Benar ya, ternyata mereka juga di sini bernuansa play to earn. Tentara bayaran manusia sedang dipikat ke Metaverse oleh bahan menguntungkan yang dikenal sebagai BNB. Manusia yang gembira telah menemukan bahwa BNB bahkan langkahnya di bumi ini ya tersedia berlimpah di Metaverse. Setelah penemuan sebanyak ini, manusia kini mulai bergabung dengan salah satu dan 7 aksi yang efektifnya ini sebagai bentuk avatar NFT mereka. Jadi saya dalam upaya untuk menghargai perdamaian di antara 7 faksi ini diperintahkan The Axe memutuskan untuk membagi relik kekuatan benteng kuno tersebut dan menjadi NFT Metaverse ya. Seperti bernuansa gamenya ini tuh ada dapatkan koin dari BNB, kemudian ada NFT Metaverse juga yang bakal dibagikan. Kamu untuk mendapatkan tempat di final tersebut itu pesaing itu harus mengalahkan pemain lain dalam pertempuran untuk merebut pecahan hewan laut tersebut. Jadi di sini benuansa seperti ada arcade-nya juga. Karena kenapa? Karena ada pertempuran juga untuk mendapatkan beberapa pemain atau lawan yang direbutkan dalam pertempurannya tersebut. Kemudian ada beberapa juga yang ditampilkan di sini ya. Pada akhirnya kemurahan hati dan kebanggaan prajurit akan dihargai dengan baik. Penguasa Metaverse itu akan mengklaim 65% dari dana hadiah relik banteng besar mereka. Akibatnya tempat kedua itu akan mengklaim 16% dengan perebutan tempat ketiga dan posisi keempat membawa pulang masing-masing adalah 6% dan 3% serta 10% semua melakukan pembagian semua. Jadi kalau misalkan kalian bisa mendapatkan play to earn mereka atau permainan melawan mereka itu pemain-pemainnya itu menang, kalian menang atau menjuarainya, itu kalian bisa mendapatkan atau mengklaim 65% dari dana hadiah relik banteng yang besar tersebut dari Metaverse. Ini luar biasa banget ya.
Kemudian di sini ada Mining nih. Nah, apakah Anda siap untuk menjawab panggilan untuk mempersenjatai dan menggabungkan keberadaan Anda dengan produk Fetaverse untuk mengklaim gelar Lord of the Fetaverse? Wow, dan membawa pulang BNB yang sangat didambakan di planet bumi, dan hanya perlu memegang jumlah pet dan juga salah satu dari 7.000 NFT yang digamifikasi saya. Jadi mereka juga bakal meluncurkan NFT ini sebanyak 7.000 nih ya. Kemudian mereka membagi semuanya tutup dengan melakukan pencetakan 3 fase. Gen pertama itu akan dibatasi hanya 1.400, gen kedua 2.100, dan gen ketiga hanya 3.500. Kemudian pet yang lahir di Fetaverse itu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buff permanen dalam game. Patch gen pertama itu akan memiliki peluang 75%, kemudian gen kedua adalah 50%, dan gen ketiga itu adalah 25%. Jadi semakin kesini semakin sedikit peluangnya. Tapi kalau misalkan kalian ikuti gen pertama itu peluangnya lebih banyak karena 75% dari semuanya ya. Kemudian di sini patch juga dengan sifat permanen itu akan memiliki keunggulan saat bersaing dengan pemain lain. Akibatnya kalian tuh harus mempertimbangkan apakah kalian memiliki keterampilan dan keberanian untuk mengambil pet tingkat gen yang lebih tinggi. Semakin tinggi level gennya, semakin besar kedapatkan keuntungan dari permainan gamenya tersebut. Ini ada beberapa permainan gen pertama ya. Ada supply-nya ada 1.400, kemudian peluangnya lebih banyak 75%, kemudian 2.100 peluangnya lebih dikit 50%, dan 3.500 di gen ketiga semakin sedikit lagi nih 25% peluang. Jadi semakin kesini semakin sedikit peluang dari mendapatkan gennya tersebut. Kemudian ada reward ini, platform perdagangan seperti OpenSea yang pernah diperdebatkan sebagai pasar terdesentralisasi untuk semua telah membiarkan kesanakan dan keuntungan moneter menghabiskan pemiliknya pada saat yang sama dengan menghilangkan arti desentralisasi. Oke, di sini berbeda dengan NFT ya. Kami telah dirancang dengan OR pada inti adalah bertanya apa sih kata dari kepemilikan asli adalah ini berarti pembuat asli dari setiap NFT Fetaverse itu akan memiliki 6% dalam royalti BNB. Jadi siapa yang memiliki NFT itu tetap ada royaltinya dari Fetaverse NFT tersebut itu sebesar 6% dalam bentuk royalti adalah koin BNB. Oke. Di sini kalau kita lihat juga mereka bakal melakukan penjualan transaksi yang bernama itu adalah Petaflash, di mana mungkin penjual belian NFT mereka juga ya di marketplace-nya sendiri. Kemudian semua transaksi di Petaflash itu akan dikenakan pajak seluruhnya sebesar 10%, 6% digunakan untuk OR dan 2% digunakan pemasaran dan pengembangan, serta 2% digunakan untuk kumpulan hadiah BVP tersebut dari Petaflash ya. Kemudian di sini ada beberapa karakter nih yang dimajukan dalam Petaflash ini, keren-keren banget ini gambarnya udah 3D ya, 3D atau 4D ya. Kemudian kalau kita lihat peta jalan mereka nih, peta jalan ini bagaimana menggambarkan project ini berjalan sesuai dengan roadmap yang ada di websitenya. Yang pertama adalah public pre-sale mereka lakukan, sudah juga. Listing di PancakeSwap juga sudah melakukan staking, ada juga Steam stakingnya. Wow, ini token baru tapi memiliki stakingnya sudah ada ya. Kemudian NFT development dan Villa to End gameplay bakal diluncurkan juga di kuartal kedua di tahun 2022. Kemudian kuartal ketiganya nih mereka bakal diaudit langsung oleh Chartic nih. Wow, mantap nih dengan beberapa NFT minting di 3 fase. Kemudian juga ada 3 NFT marketplace mereka, beberapa kerjasama yang luar biasa lagi. Kemudian kuartal keempat adalah gameplay to earn mereka secara resmi akan diluncurkan nih. Kemudian game studio Inception dan Fetaverse dan beberapa NFT juga bakal diluncurkan di dalam peta jalan mereka di kuartal ketiga mereka. Kemudian di tokenomic mereka ini kalau kita lihat setiap transaksi di Fetaverse itu 10% itu sudah dibagi ya, sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian di sini ada price point ada 2%, marketing 6%, buybacknya ada 1% dan liquidity adalah 1%. Dengan supply-nya adalah 200 berapa ini? Ini banyak banget, nggak tahu saya berapa supply-nya ya. Kemudian penjualan pribadinya sampai dengan 19 berapa, kemudian pre-sale-nya 97 berapa. Ini banyak banget ya. Liquiditasnya 62 berapa, nggak tahu saya, nolnya banyak banget, nggak tahu ya. Kemudian token tim itu akan diberikan 10% per minggu. Token penjualan pribadi akan diberikan pada tingkat 50% saat peluncuran dan kemudian 25% per minggu setelahnya. Jadi mereka ini membagi ya, itu untuk menjaga harga ketika ada yang melakukan penjualan dalam jumlah besar itu kan harganya pasti turun banget. Makanya mereka membagi sampai yang membeli melakukan pre-sale atau private sale itu mereka membagi pendistribusian tokennya. Tapi kalau misalkan kalian beli langsung di PancakeSwap nggak ada pembagian lagi, langsung bisa langsung jual ya. Kemudian ini kalau kita lihat ya ada beberapa marketing yang sudah berpengalaman banget nih di dalam dunia cryptocurrency. Snowkey, ada Lapel, ada Rango, ada Tweet, Selby, ada Swig, ada Whisker. Dan ini adalah orang hebat di balik berdirinya langsung dari Petaverse.app ini. Wow. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjutnya, kalian bisa bergabung langsung di beberapa media sosial, ada Telegram, Twitter, mungkin ada Discord, di YouTube dan lain sebagainya ya. Yang mana ketika kalian masih penasaran bagaimana sih proyek dari Petaverse ini.
Yes, mungkin itu yang apa sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya adalah disclaimer on dan di on. Kenapa? Karena disclaimer ada di diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang nyaman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.